Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dan juga untuk menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala rasa syukur dan penuh pengharapan. Kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga kami semakin dimampukan untuk mengenal Tuhan, dan kami akan mampu untuk menjalani kehidupan kami seturut kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan pergumulan ini. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata kepadanya, perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Hari ini tentu kita akan isi dengan hidup bersama-sama dengan keluarga kita, beraktivitas dengan keluarga karena hari ini adalah hari libur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan pada hari ini adalah satu ungkapan. Bagaimana ungkapan orang yang hebat kedudukannya, yang tinggi pangkatnya pada waktu itu, tapi dia punya kepercayaan, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya yang mau kita katakan bahwa orang yang hebat sekalipun, punya kuasa sekalipun dalam kehidupannya, dia tidak menyepelekan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mempunyai masalah, dia datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Yesus dan mengungkapkan imannya kepada Yesus. Demikianlah yang terjadi seorang perwira di Kapernaum. Yesus masuk ke kota Kapernaum dan ada seorang perwira menjumpai dia. Apa sebabnya perwira itu menjumpai dia? Karena dia punya pergumulan, yaitu tentang hambanya yang sakit. Dan dia merasa bahwa hambanya itu sudah sangat menderita karena penyakitnya. Dan dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Dan kita yakin bahwa tentu dia sudah mengobatinya kemana saja. Karena dia tidak kurang dalam hal apapun. Dia cukup dalam keuangan, cukup dalam pergaulan. Dan tentu dia tahu di mana tabib yang paling hebat di masa itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan ketika dia tahu, dia kenal Yesus, maka dia datang, dia hampiri Yesus. Dia minta pertolongan kepada Yesus. Dia katakan, "Sembuhkan hambaku yang pada saat ini menderita karena penyakitnya, karena lumpuh dan ia sangat menderita." Itu yang dia katakan kepada Yesus. Maka apa kata Yesus? Jawaban Yesus, "Ya, aku akan datang ke rumahmu." Tapi apa jawab perwira ini? Jawabannya sangat luar biasa. Itu benar-benar ungkapan iman yang luar biasa. Sehingga dia katakan, "Tidak usah datang ke rumahku,
Tetapi berkata sajalah engkau sepatah kata saja. Berkatalah sepatah saja kata, maka hambaku akan sembuh. Itulah yang dikatakan oleh perwira ini. Berkatalah kepadanya sepatah kata saja. Jadi artinya bahwa dia tahu tanpa kehadiran Yesus, tanpa sentuhan Yesus, dia akan sembuh. Tanpa Yesus datang dan melihat dan menyaksikan bagaimana penderitaannya, dia tahu. Itu yang dirasakan, itulah yang diimani oleh perwira ini. Dia katakan, sekali lagi kita mau katakan, tanpa kehadiran Yesus, tanpa Yesus melihat, tanpa disentuh, dia tahu bahwa Yesus tahu keadaannya dan Yesus bisa menyembuhkannya, walau hanya dengan sepatah kata saja. Maka apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat seterusnya, Yesus kagum dengan iman perwira ini. Maka akhirnya dia katakan apa? Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Ternyata, jikalau ada firman Tuhan mengatakan, jikalau imanmu sebiji sesawi saja, gunung bisa engkau pindahkan. Dari firman ini kita bisa melihat bahwa memang dengan iman kepada Yesus, apapun bisa terjadi. Dan ketika Yesus berkata, apapun bisa terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari iman perwira ini. Dia tahu tanpa Yesus melihat, tanpa Yesus menyentuh, Tuhan tahu, mengerti apa yang terjadi dalam diri hamba perwira ini. Demikian juga dalam hidup kita. Yesus, Tuhan yang kita sembah, dia berkuasa. Dia tahu segala-galanya. Dia mengerti segala-galanya. Dan dia bisa melakukan segala-galanya. Sama halnya dalam hidup kita. Kalau perwira ini tadi hambanya sakit, dia tahu, dia yakin bahwa sepatah kata saja Tuhan katakan, walaupun Yesus tidak datang, hambanya bisa sembuh. Sekarang juga kuasa Yesus, kuasa Tuhan yang sedemikian bisa terjadi dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan dan perenungan, bagaimanakah iman kita kepada Tuhan? Mari kita selidiki. Sejauh mana, sedalam apa iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita memang benar-benar punya iman walaupun hanya sebiji sesawi? Apakah kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita memang sungguh-sungguh percaya kepada perkataannya walaupun hanya sepatah kata? Semuanya bisa dipulihkan. Yang sakit bisa sembuh, yang menderita bisa sukacita. Yang sengsara bisa mengalami kebahagiaan. Yang putus asa bisa punya semangat. Jikalau punya iman kepada Yesus. Kepada Tuhan kita percayakan segalanya. Yang menjadi persoalan terkadang, ketika kita menderita baru kita punya iman. Tapi ketika kita bersukacita, semua ada, semua cukup, semua terjadi seperti apa yang kita inginkan. Kadang-kadang pada saat itu kita lupa untuk mempercayakan seutuhnya kepada Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi apapun, percayakanlah segalanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan setiap saat dalam segala keadaan kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakannya kepada Yesus. Iman kita bisa mengubah segalanya. Karena dalam iman kita kepada Yesus, Yesus akan berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama merasakan, menikmati, menghidupi hidup kita ada bersama dengan Yesus. Kuasanya senantiasa bekerja, berkarya dalam hidup kita. Sekalipun apa penderitaan yang kita rasakan saat ini. Mungkin banyak sakit penyakit yang kita rasakan. Mungkin orang lain, mungkin kita, mungkin keluarga kita. Percayakanlah segalanya kepada Yesus. Tanpa kehadiran Yesus, tanpa Tuhan melihat, kuasanya bisa menyembuhkannya. Apalagi sekarang kita percaya bahwa Yesus melihat, Yesus mengerti, dan Yesus tahu segalanya. Inilah
firman yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya apa yang menjadi pengalaman seorang perwira di Kapernaum ini menjadi semangat kita untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, termasuk dalam sakit penyakit yang kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami diajari untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami diajari dan dibimbing melalui pengalaman seorang perwira. Walaupun dia punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan, punya banyak hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dia punya kuasa, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaannya membuat satu hal yang menjadi pergumulannya boleh teratasi. Karena kuasa Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidupnya, di dalam hidup hambanya yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami percaya bagaimana Tuhan berkuasa. Pada saat itu, kuasa itu juga ada sampai saat ini. Tuhan, kami tahu Engkau melihat dan mengenal kami satu persatu. Tuhan tahu setiap pergumulan hidup kami. Tuhan tahu apa yang kami harapkan. Tuhan tahu apa yang kami inginkan. Dan kami percaya Tuhan bisa, Tuhan mampu memberikan apapun jikalau Tuhan mau. Dengan sepatah kata saja Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Oleh karena itu ya Tuhan, iman kami bawa kepada Tuhan pada saat ini. Untuk memohon dalam setiap pergumulan hidup kami. Walau pada saat ini kami tidak mengungkapkan satu persatu. Namun satu hal yang kami tahu, pada saat ini banyak kami yang mengalami persoalan penyakit, persoalan kehilangan orang yang kami kasihi, yang meninggalkan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami tahu itu juga adalah kehendak Tuhan. Kami mengalami persoalan ekonomi rumah tangga kami, mengalami persoalan pekerjaan kami, mengalami persoalan tentang keluarga-keluarga yang merindukan anak, mengalami persoalan tentang pada saat ini orang-orang yang terpapar virus corona, mengalami persoalan tentang orang-orang yang pada saat ini bergumul tentang anak-anak dan masa depannya, yang mengalami persoalan tentang banyaknya sekarang kenakalan-kenakalan di tengah-tengah hidup kaum orang muda, mengalami persoalan yang sangat sulit untuk dinyatakan, untuk mendapat jalan keluarnya. Berbagai persoalan bisa saja datang dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, kami mohon penyertaan Tuhan, kekuatan, pengasihan Tuhan, kuasa Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam seluruh persoalan kami. Tuhan berikan jalan keluar kepada kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami. Luruskanlah setiap hal yang sudah sangat seperti benang kusut kami rasakan yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga kami merasakan kesesakan, sedih, dan juga banyak hal yang tidak mampu kami ungkapkan di dalam hati kami yang terjadi pada saat ini. Tuhan, tolong kami karena kami percaya Tuhan mengenal kami. Dan untuk itu ya Tuhan, kami juga memohon pengampunan dosa daripadamu. Maafkan kami ya Tuhan dalam setiap kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kami. Sehingga kami layak untuk memohon kepada Tuhan dan mendapatkan pengasihan Tuhan di dalam seluruh keadaan kami. Inilah harapan kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tuhan ajar kami untuk kami dan keluar kami boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan, doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu,
akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan mengasihi kita, Tuhan penolong kita. Dia mampu mengatasi setiap persoalan dalam hidup kita. Berharaplah kepadanya. Salam semangat. Terima kasih.